Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba' wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la takrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ayyud'ina fi ra'si rajulin min mahyatin min hadidin khairu lahu min ayyamussa imra'atan la tuhillu lah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim, wa ba'du. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia ini masih diberi kesempatan bisa beribadah kepadanya, berselawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sering berselawat kita bisa mendapat syafaatnya kelak. Jemaah maghrib yang mulia, sambil kita niat iktikaf, mari kita mendengar sejenak sedikit tausiah kegiatan rutin Masjid Agung yang pada kesempatan ini diberi tema kepada kami, bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas. Kaum muslimin dari mata Allah, kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, bahaya itu artinya celaka, musibah. Pergaulan itu hubungan atau jalinan hubungan dengan masyarakat atau seseorang. Sedangkan bebas tidak terikat di luar kontrol atau di luar syariat. Jadi bahaya pergaulan bebas itu adalah resiko atau celakanya orang-orang yang ada jalinan hubungan di luar ketentuan syariat. Jemaah mulia, karena krisis moral pada kaum remaja dewasa ini, mereka terjebak dan terlena sehingga terjumus dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya mereka terseret ke dalam jurang pecandu narkoba, bahkan terjadi pesek dan kriminal, pembegal dan lain sebagainya. Itu akibat dari semua pergaulan bebas yang mereka kerjakan bersama. Jemaah mulia, mungkin benar dulu pernah kita dengar lagu-lagu lama dari Ibnu Aras, pergaulan bebas hana batas ino agam, di kampung atau desa hana beda karap saban. Jadi ternyata lagu-lagu itu dulu memang kita sekedar hiburan, tapi betul kadang-kadang betul. Hari ini pergaulan bebasnya hana batas ino agam dan tidak ada beda di dusun atau kota. Kalau dulu kita menganggap hanya tajuk anu kota, itu terjadi program bebas, anak kontrol. Hari ini di desa, pihak kurang, bahkan kali lebih agak kota yang nama desa. Akhir lagu dikatakan, dipomah dengan ayah, dibak susah malah senang. Oh, dingin sinyak darah, nasobaba, kata malam. Jemaah mulia, saya melihat ternyata terjadi pergaulan bebas ini memang karena ada toleran dari orang tua. Orang tua merasa senang menyona anak tu nak tahu jemput. Sehingga na lagu Duda Idi ya, Duda Idi Duda Ide, boh kelide litani, berajang raya tidak rake, bumuribe agam ya jingu. Ini kan kata-kata apa yang sengaja seakan-akan anaknya bangga kalau ada yang menjemput, mengantar tengah-tengah malam. Jemaah mulia, pergaulan bebas ini sangat bahaya. Pajan cip cuma susah poma ayah mau pikiran. Uti dingin tinyak darah ka diawa yang matam-matam. Baru nanti ke mati ke, hokujak ke, tidara ka menan-menan. Jemaah mulia, kita umat Islam harus bisa menjaga keluarga kita, anak kita, hingga terhindar dari pergaulan bebas yang dalam syariat itu sangat diharamkan. Orang apabila ke pergaulan bebas, yang dia tak terlepas dari khalwat bersepi-sepian. Orang apabila bersepi-sepian tidak terlepas dari sentuhan-sentuhan atau pegangan. Jenuh ke konli dan sepi-sepian.
Orang berani yang potu ngongkon lako je, dua-duaan pegang-pegangan. Nyo dilihat di kursi tempat sepi-sepi. Dari kejut tu, bahkan apabila sudah berani pegang-pegangan, dia akan meningkat menjadi peluk cium, kebiasa dianggap. Ni kalau nyo potu tak kacum nyo, kon inong ro. Ladon karena cuma tunangan saja, kaji baba samsa, kaji pegang-pegangan tangan, kaji pucung. Padahal dulu kita enggak ada, bino pergi program tunangan mentompikan lagi pernikahan. Itu belum ada apa-apanya. Anjit apa lah, anjit tak baba ada anak goma. Jemaah mulia. Karena itulah apabila karena tekap peluk cium ka biasa, terjadilah perisek. Oh, ka menan-menan baru, yang ka rayut tu kerai, yang ka bahaya. Maka dikatakanlah judulnya bahaya perkara bawah yang kiam. Kalau kita melihat kenapa bisa anak-anak remaja saat ini dan anak kurung cik urun tua, kadang salah remaja sampai kenakalan remaja, kesalahan remaja, padahal nak cik kenakalan urun tua. Hai sebab bukti urun tua ni makon diken pergaulan urun tua, diken selingkuh. Hai ji nah. Ya. Hai kaya mengon urun inong yang bukan mahramnya. Ibu nan selingkuh, padahal itu juga kenakalan. Jemaah mulia, kalau kita lihat bisa kenapa? Di antara yang pertama memang karena rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan dalam keluarga, baik orang tuanya atau dirinya sendiri, itu membuat orang kocar kacir dalam rumah tangga. Hana mupung. Ini kalau dah rendah pendidikan, kaji. Biasa. Anak inong jauh rumah bergaul biasa. Anak inong dong dibawa dagang lain biasa. Karena dianggap itu biasa, karena hana mupung, akhirnya terjadilah pergaulan bebas. Kemudian jemaah mulia, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya hubungan komunikasi orang tua dengan anak juga bisa membuat anak-anak itu bisa menjadi pergaulan bebas. Jadi anak pak mengadu, anak pak berkasih sayang. Orang perempuan itu biasa cinta pertama itu orang tua yang agam. Ini hanya apa? Sedangkan yang perempuan itu biasa cinta pertama itu ibu dah. Ya ibu sibuk ya kerja, malam rokahe, malam katengun. Ayah menanci bengong ya kerja terserah. Mau jadi pejabat, mau jadi ulang, mau jadi ulaut. Yang penting bekerja. Kalau semua orang tua sibuk bekerja, anak pak pegabah, enggak ada komunikasi dengan orang tua. Karena itulah ya mitangon ji. Obat mitangon, kompor nguan biasa, akhirnya luar biasa. Maka terjadilah pergaulan bebas tadi. Faktor persahabatan, pertemanan, lingkungan itu juga mempengaruhi pergaulan bebas. Orang yang dimengan dengan orang yang gerd, insya-Allah dia jerok. Maka anak-anak kita harus kita perhatikan siapa temannya. Dia tak kena ngon mabuk ngon memang yang ngon geng motor atau ngon awak pang. Ya hati-hati karena dia terpengaruh. Karena teman itu juga bisa menyeret seorang bisa pergaulan. Kalau memang ada kumpulan mencampur ino agaminan, orang lanjak bersenang-senang, tengah-tengah malam, jangan biarkan anak demikian yang bisa mempengaruhi mereka. Faktor ekonomi pun demikian. Urung-urung yang hanapeng, dia susah. Dia susah hidup, di mak susah hidup, dia anak pun susah hidup. Ketika ada bantuan dari orang lain, hai na bantuan nanti hawapi, bak mak rake hana hijau, bak hana hijau. Nah, seseorang yang memperhatikannya, bah lunjuk HP. Nyuka benda hijau HP, tengok laki-laki lain hijau lain, laki skincare, pina skincare. Ketika dia laki pulang, dia wagam, laki apa lain. Harus juk. Maka terjadilah pergaulan bebas yang kehana batas tersebut. Jemaah mulia, banyak hal-hal lain yang juga faktor bisa membuat keluarga kita, generasi muda, terjadilah pergaulan yang tidak terbatas atau bebas dan luar syariat. Apa sih bahaya ketika mereka terjemus dalam pergaulan bebas? Di antara lain saya melihat orang-orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang bahaya terhadap dirinya, kejiwaannya di psikologis. Psikologisnya terganggu. Stres, depresi, rendah diri, gangguan kejiwaan. Itu karena urung-urung apabila terlanjur bergaulan bebas benar, yang kehanapah kehidupan. Enggak ada ketenangan hidupnya, dia stres. Yang ada apa? Tengok minta alom. Itulah yang ada. Minyo jamun urung-urung bila bebas menan.
Ya kan? Malu dalam kehidupan. Dikucilkan oleh masyarakat. Maka bahaya yang kedua, mereka bahaya sosial dia kena. Pengaruh sosial. Dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang diusir. Yang ditungli. Kemudian juga dalam keluarga. Orang-orang yang apabila kata pengaruh program bebas, ke macam-macam bunuh, ke hawa masam-masam, yang urung tua, hana kabanan urung tua kah? Mulai orangnya kon anggap mana? Terjadi bentrok dalam keluarga. Terjadi konflik, terjadi ketegangan. Tidak ada kebahagiaan lagi dalam keluarga. Ni kalau nak dia ulang-ulang datang kau pegah kau bang. Hana li tu. Walaupun kita hidup hana tenang li. Jemaah mulia, karena itulah dalam Islam ini pergaulan bebas yang sangat diharamkan. Jangankan macam-macam. Memang Allah hana ayat mengatakan janganlah kamu melakukan pergaulan bebas. Tapi ayat yang kita bacakan tadi, la takrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Kan kekebegah, janganlah kamu berzina. Yang proses mendekati zina itulah pergaulan bebas pertama. Karena ada pergaulan bebas, adanya khalwat, adanya sentuhan-sentuhan nikmat tadi sampai peluk cium dan itulah terjadi pelik seks. Maka wala takrabuz zina innahu kana fahisyatan. Dia itu adalah keji wa sa'a sabila dan seburuk-buruk pekerjaan. Kemudian dalam Islam juga nyan tengok kadang kan sering sentuh dengan non mahram dianggap biasa. Urung-urung terdahulu salaman dengan murid mentong yang kon mahram pai berlepik. Kan memang tak boleh menyentuh. Ni kalau ada guru-guru tengok yang betul-betul warak, dia akan jaga karena tangan kita tak boleh bersentuh kalau bukan mahram. Walaupun tengok ada begah dia telah orang raya ma'adica. Kau ma'adica pada tamah adica tengok. Dalam hadis dia kan la ayat aina fi ra'si rajulin min milhasin min hadidin. Sungguh ditusuk kepala seseorang dengan besi panas fi ra'si rajulin di kepalanya khairun lahu min ayyal musa imra'atan la tuhillulah. Lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi jarum panas di kepala seorang daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal punya, artinya bukan mahram. Dan banyak hadis-hadis lain kalau yang larangan menyentuh. Maka kalau urung-urung terdahulu ada tentang baca-bacaan buku kalau yang larangan kita salaman dengan non mahram. Rupanya ngeri tak? Macam hari ini bukan lagi salaman, Pak. Foto, gendeng tangan, berpelukan, ke orang dagop. Orang-orang yang tahu diri, dia tidak berani duduk di belakang orang lain. Ini kejut, Pak. Nah, maka kerana itu, tugas kita sebelum anak-anak kita terjebak dalam pergaulan bebas, ada berapa solusi. Yang pertama, berilah anak-anak kita itu pemahaman agama. Jadi pemahaman agama, ilmu agama, kalau tidak sanggup mendidik sendiri, titip mereka ke daya, titip mereka ke pesantren, titip mereka ke rumah pengajian, minimal titip mereka ke madrasah. Itu mengertikula, itu mengerti agama. Oh, minyak keroh, kenapa kita jawab kuliah umum? Kerana tak boleh. Kalau tidak umum mendu mana itu agama. Walaupun pelajaran agama dia. Bapak madrasah hana pula agama memang. Pucik kena dia akidah akhlak Quran hadis. Hana tulis pula agama. Tinggal ada dua orang hak tajuk pada bapak madrasah. Hana pelajaran agama. Baik SMA hana pelajaran agama, wajib. Wajib tak. Jemaah mulia, karena itulah pendidikan sangat utama kepada anak-anak. Kemudian kepada anak-anak juga diajarkan apa itu makna pergaulan bebas. Baik tak biarkan anak mik katanya nangon yang kon tabi-tabi inong atau kon tabi-tabi agam yang lawan jenis, baik terbiarkan. Maka karena itu orang tua yang maklum harus pegat jadual dia itu atau jam-jam khusus. Menyo malam anak agam bla bla baik rumah dan beri mereka itu, kau beri larang mereka itu keluar malam. Menyo pun tebit 3 ke bla bla baik di luar rumah. Yang tebit 3 ke
Baru orang tua perhatian kat ni. Kalau untuk perempuan sama sekali bebit-bebit. Karena malam inilah yang buat malapetaka. Yang kita tengok terjadi. Yang bahkan kita diam-diam saja. Tapi ketika kita baca tengok Pak sepi-sepi mandum malam kejadian. Cuma 1-2 yang kejadian orang. Takkan kerana program bebas. Kita biarkan anak-anak kita. Lalu anak pejabat. Bangga lah kerana anak atau ngebah. Apa je hibah punya penting dia. Maka kalau bahaya cik kadang rumah-rumah dibiarkan kosong hinan. Jadi rumah kosong lebih agak relah. Ni rumah kosong hinan ke tempat maksiat. Lu di Bandar Aceh. Mbak rumah adik lu nak direhab. Orang-orang yang mereka mana? Umur 5 tahun, Mbak. Umur 5 tahun dah. Nonton 10 tahun lah. Kelas 5 sekolah. Kan 10 tahun. Perempuan. Dia tak pernah sekolah. Dan ada beberapa keluarga yang modelnya. Umur kelas 5 kah dibuat penjajakan. Kah di komersial, diurunci. Untuk teman-teman dan untuk anak-anak muda. Anak muda tanggung. Walaupun tertuh di BPN. Anak tertuh di BPN. Kah dijauh. Aduh. Semalam atau 3 jam, 2 jam. Nyandung kah rusak. Kita tak tahu, Pak. Kita tengok kalau keluarga tengok kagak, alhamdulillah kagak keluarga tengok. Tapi kita tak tahu lingkungan kita. Lingkungan kita rusak, kita juga ikut bertanggungjawab. Maka bertering-tering dah begah. Minimal kan. Kayak kalang-kalang orang nyang kau nak ulun baik. Nyang orang kampung tengok. Contoh di kampung tengok. Ketika terjadi hal-hal maksiat yang buruk nan desa tengok. Maka tanggungjawab kita dah sisir segogo benda penting baik tempi nak maksiat. Sering datang maksiat di satu desa itu mengundang bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat-ayat mandum tidaklah aku datangkan bala satu negeri karena maksiat yang mereka kerjakan. Jemaah mulia, kemudian juga kita antisipasi anak-anak itu benar kegiatan positif. Maka anak umbi yang memang ada dia kegiatan olahraga, biarkan. Yang ada kegiatan seni, biarkan. Yang ada bela diri dan sebagainya. Yang penting yang nak kegiatan positif, kita dukung. Baiknya hanjut. Akhirnya kalau kita melarang semua anak-anak dengan kegiatan hanjut apa? Ya pergi ke buruh yang baru wujud. Apalah arti long? Karena itu jemaah mulia, yang paling penting, orang tua harus memberi kasih sayang penuh kepada keluarganya. Yang paling utama. Kalau itu telah kita jalankan, insya-Allah generasi-generasi muda ke depan, oleh tengok anak-anak tengok anak pimalai unci. Kalau memang kita mau menjaga mereka. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib yang mulia, demikianlah ceramah singkat. Mudah-mudahan ada manfaat demikian untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita. Kalau masing-masing kita bisa menjaga keluarga masing-masing, maka terjadilah desa-desa yang islami, desa-desa yang bebas, pergaulan bebas. Kalau masing-masing desa kaglah, insya-Allah akan terjadilah kecamatan atau daerah, itulah yang disebut dengan baldatun taibatun wa ghabbur ghafur. Lebih dan kurang maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.